Beberapa hari belakangan ini warga di Sunter Agung, Jakarta Utara dihebohkan dengan kematian mendadak puluhan ekor kucing peliharaan maupun kucing liar. Sementara itu di Jakarta Pusat, razia pemulung dan gelandangan disambut perlawanan. Simak informasinya dalam Kilas Metropolitan. Kakek yang bekerja sebagai pemulung ini terus melawan dan menolak dibawa petugas ketika terjaring razia Satpol PP Jakarta Pusat di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Rabu pagi. Karena terus melawan, kakek ini terpaksa digendong petugas ke mobil petugas. Namun saat akan dimasukkan ke dalam mobil, sang kakek malah semakin meronta sambil berteriak histeris meminta pertolongan. Petugas yang berpatroli di lokasi lain kemudian merazia seorang pria diduga gelandangan. Ia pun dibawa ke mobil petugas. Petugas pengendali Satpol PP Kecamatan Sawah Besar Jaanih mengeklaim, selain pemulung dan manusia gerobak, razia kali ini juga menjaring gelandangan di kolong JPU Juanda. Usai didata, pemulung dan gelandangan ini dibawa ke panti sosial Kedoya untuk dibina dan dipulangkan ke daerah asal. Viral di media sosial, rekaman 3 anak yang melempar batu ke arah KRL yang melintas di Kemiri Mukabeji Depok, Jawa Barat. Akibat ulah mereka, kaca kereta komuter pecah. Polisi akhirnya menangkap para pelaku. Mereka sempat diperiksa di unit perlindungan perempuan dan anak Polres Metro Depok. Polisi pun menyatakan sudah memanggil orang tua para pelaku untuk mendampingi anak mereka saat diperiksa. Kepada polisi, ketiga pelaku mengaku mereka hanya iseng melempar batu ke arah kereta komuter. Warga di Sunter Agung, Jakarta Utara dihebohkan dengan kematian mendadak puluhan ekor kucing peliharaan maupun kucing liar beberapa hari belakangan ini. Warga setempat pun sempat merekam kejadian saat sejumlah kucing mengalami kejang-kejang sebelum akhirnya lemas dan mati. Penemuan 22 kucing mati di wilayah RW 05 ini sudah terjadi sejak 10 hari belakangan. Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian KPKP Jakarta Utara sudah mengambil sampel kucing yang mati untuk mengetahui penyebab kematian kucing-kucing ini. Hasilnya akan diketahui 3 hari mendatang. Untuk mengantisipasi fenomena ini, Suku Dinas mengimbau masyarakat memberi kucing asupan vitamin dan mengawasi kucing-kucing peliharaan agar tidak keluar rumah. Tim Liputan CNN Indonesia. Akibat hujan yang mengguyur beberapa hari lalu, puluhan makam pasien COVID-19 di TPU Aisyah Rashida, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat amblas. Informasi ini akan kami rangkum dengan kabel listrik terbakar dan pohon tumbang saat hujan deras mengguyur Kota Ambon, Maluku dalam Kilas Peristiwa. Akibat tersambar petir, kabel listrik di Jalan Dr. Leimena, Kota Ambon, Maluku terbakar saat hujan lebat Rabu pagi. Tak lama kemudian, pohon besar yang tak jauh dari lokasi kebakaran kabel tumbang hingga menutup badan jalan. Petugas dari TNI, Polri, BPBD, petugas damkar dibantu warga bergotong royong membersihkan batang pohon dari badan jalan. Sementara arus lalu lintas dari arah kota dan menuju Bandara Patimura maupun sebaliknya sempat tak dapat dilalui. Video amatir merekam detik-detik kebakaran sepeda motor di tengah persimpangan Jalan Tuban, Merak Kurak, Rabu pagi. Besarnya kobaran api membuat pemilik kendaraan dan pengguna jalan panik. Diduga sepeda motor mengalami korsleting listrik setelah percikan api beberapa kali muncul dari sambungan knalpot di bawah jok. Api berkobar dan melalap habis kendaraan beserta uang 5 juta rupiah yang tersimpan di dalam jok. Tak ada korban jiwa. Guna penyelidikan, bangkai kendaraan yang hangus terbakar diamankan ke Mapolsek Merak Kurak. Puluhan makam pasien COVID-19 di TPU Aisyah Rashida, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat amblas. Nampak pada Rabu siang, makam rata-rata amblas antara 5 sampai 10 cm. Pengelola makam mengatakan ada sekitar 30 makam yang amblas. Perbaikan makam dilakukan dengan cara menguruk tanah. Amblasnya puluhan makam ini disinyalir akibat hujan deras yang terus mengguyur beberapa hari lalu. Tim Liputan CNN Indonesia.